Apabila teman-teman punya bibit sudah setinggi ini menjulang ke atas langit, ini pertanda teman-teman harus dipindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi ya, karena dari perakaran sudah menumpuk di bawah ya. Bahkan akarnya sudah bisa teman-teman lihat ini ya, sudah besar. Ini tandanya akar sudah menumpuk di pot ini ya, sudah penuh. Ini tandanya harus teman-teman pindahkan. Karena ini saya lupa, barangkali ada yang sama, tanaman anggurnya belum sempat dipindahkan ke media pot ataupun ke tanah langsung ataupun grounding, belum sempat memindahkannya. Segeralah memindahkan tanaman anggur yang sudah setinggi 2 meter ataupun lebih, karena nanti lebih repot lagi kalau sudah terserang, bukan terserang ya, kalau sudah mengalami stag, pertumbuhannya terhenti, nanti teman-teman akan menyesal kalau tidak segera dipindahkan ke media pot yang lebih besar ya. Karena ini dari segi diameternya sekitar 1 jengkal ya, 1 jengkal kurang. Taruhlah ini ukuran 30 diameternya ya. Ini hasil dari stek, belum saya sambung karena saya sengaja untuk digerondingkan dan saya lupa pindah ke media pot ataupun polybag yang lebih besar dari ini ya, harusnya dipindahkan dulu. Jadi bertahap, dari yang kecil, sedang, langsung ke besar dan pindah ke media tanah, agar supaya perakaran anggur ini beradaptasi dengan media tanam secara perlahan. Biasa adaptasi heula bah. Jadi kalau dia sudah nyaman di satu pot, akan suburnya enggak ketulungan ya. Tentunya dengan melakukan perawatan, pemupukan, penyemprotan, dan penyiraman. Subur itu tidak ala kadarnya subur ya, tidak ujuk-ujuk subur, ada prosesnya. Buat pemula ini harus dipahami dulu ya, cara perawatannya, cara penyiramannya seperti apa, dan pemupukannya seperti apa, ada di video-video saya yang sebelumnya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita tanam langsung biarkan saja media tanam seadanya, ala kadarnya ya. Jelas wajar saja kalau tidak subur tanamannya ya. Jadi media tanam juga termasuk peran penting untuk tanaman anggur. Juga sinar matahari harus tercukupi minimal 4 jam ya sehari minimal. Jadi jangan di tempat yang teduh, itu sangat tidak baik dan mengalami stag juga kalau tidak ada sinar matahari. Karena tanaman anggur ini cukup sangat membutuhkan ya sinar matahari. Pakai pupuk semahal apapun tidak akan ada efeknya ya, tidak akan berpengaruh pada tanaman karena sinar mataharinya kurang. Itu faktornya ya, bisa jadi itu. Ini jenis lokal, belum saya itu okulasi dulu, nanti kalau sudah besar sedikit ya mau diliarkan dulu. Ini dari segi perakaran stek tidak kalahnya ya sama dari biji, karena jenis lokal ini nih
si akarnya sangat bagus teman-teman. Tuh akar putih-putih ini akar yang mempercepat pertumbuhan pada tanaman anggur. Tuh. Ini kalau dibongkar pasti akan ini ya, mengelilingi polybag ini dari perakarannya. Kalau kita pindah langsung ke media tanam yang lebih besar, itu akan sangat cepat ya pertumbuhannya karena bertahap dari itunya. Jadi jangan dari bibit kecil langsung ke pot yang besar, harusnya seperti ini dulu, di pot yang sedang dulu ya. Dari perakarannya harus beradaptasi dulu sama media tanam. Pemupukan rutinnya pakai pupuk NPK 1616. Dulu waktu saya nanam itu logikanya gini, pakai pupuk 1 sendok subur. Lalu saya berpikir, loh kok kalau 1 sendok subur, apalagi kalau 10 sendok. Saya coba 3 sendok, bukannya subur malah ya innalillahi gitu tanamannya. Awal-awal wajar gitu. Nah itu pentingnya berbagi dari pengalaman ya. Jadi langsung terjun ke lapangan. Kalau pengalaman, kalau teori kita hanya berdasarkan ilmu orang lain, kita cuman cuma nyimak doang, belum tentu sama ya, beda-beda pengalaman itu. Coba pengalaman saya dulu, pemupukannya 1 sendok aja sudah subur, apalagi kalau 3 sendok per minggu di pot yang seperti ini ya, seperti di video ini nih, diameternya 30, saya kasih 3 sendok ya, modar lah, kirain saya malah lebih subur, ternyata ya dimulai lagi dari awal, setek lagi ya, lama lagi, kalaupun perlahan nanti perlahan, ini kan santai gitulah perakarannya, makan ini nutrisi dari pemupukan. Jadi berproses ya, menanam anggur itu tidak usah terburu-buru, langsung ujuk-ujuk beli bibit, mau besar batangnya besar, mau langsung cepat berbuah. Suburkan dulu kuncinya ya, suburkan. Kalau sudah subur, dia akan perakarannya bagus, daunnya besar, hijau. Ini nih kurang penyiraman, saya lupa, bahkan mau mati ya, karena pot sekecil ini kita siram sekarang, pagi sorenya akan kering langsung ya, karena sedang menyerap nutrisinya dengan cepat sekali. Nih tuh dari daunnya lumayan, bahkan ini tidak pakai atap UV ya, langsung menghadap ke langit ya, tidak pakai naungan, karena jenis lokalan cukup kuat kalau tidak menggunakan ini. Kalau jenis impor teman-teman, saya sarankan untuk menggunakan atap UV ya, minimal pakai plastik cor kalau dananya sedikit, minimal pakai plastik cor. Lumayan itu kan harganya murah besar, tapi ketahanannya cuman beberapa bulan saja, tidak lama dengan atap UV ya. Jangan bandingkan dengan atap UV. Atap UV itu jadi ketahanannya maksimal 5 tahun biasanya. Kalau atap cor nanti gunakannya pada saat musim hujan. Jadi meminimalisir supaya tidak terserang jamur ya. Lebih repot kalau terserang jamur. Gak ribet kok nanam anggur, asalkan kita konsisten penyiraman, konsisten pemupukan, konsisten perawatan ya, itu saja kuncinya, konsisten. Minimal lah satu orang punya 1 tanaman anggur, lumayan kan
biasa kita beli ke supermarket. Jadi supermarketnya di halaman rumah teman-teman ada, bahkan fresh gitu. Tinggal petik-petik, oh enak sekali. Enak sekali teman-teman. Kalau punya tanaman anggur satu rumah aja, satu pohon bisa menghasilkan puluhan kilo ya. Nanti kita belajar dari awal dulu, proses tahap awal dulu ya. Enggak ujuk-ujuk bisa cara membuahkan, jadi jangan lihat tanaman orang itu dari segi buahnya lebat, tapi prosesnya yang kita lihat itu prosesnya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Prosesnya panjang ya. Ya jadi petani itu semuanya ya harus sabar dulu, sabar. Enggak ujuk-ujuk. Jadi apalagi kalau kita menanamnya jenis lokalan, terus kita sambung sendiri dan bikin bibit sendiri, itu rasanya beda banget ya kalau tanamannya sudah berbuah. Beda dengan halnya hasil bibit beli online langsung ke orang lain. Beda dengan perjuangan kita sendiri ya. Hasilnya itu memuaskan sekali. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kritik dan saran, silakan di komen-komen ya. Insya Allah saya akan balas satu persatu. Terima kasih. Selamat menanam anggur. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.